Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita masuk ke sesi penggunaan Twitter atau pemanfaatan Twitter untuk digital marketing. Nah, kita tadi sudah bicara tentang Facebook dan Instagram. Sekarang kita akan mendiskusikan bersama tentang Twitter. Pengguna Twitter itu sebenarnya paling rendah dibandingkan dari IG dan Facebook, tapi kelebihan Twitter adalah dia bisa membangun opini publik. Jadi kalau dalam teori komunikasi, teman-teman, itu ada namanya teori agenda setting. Agenda media akan menjadi agenda publik, akan jadi perbincangan publik. Nah, Twitter itu salah satu platform. Cuma kelemahan Twitter sekarang adalah banyaknya akun-akun bot, dan buzzer dalam pengertian negatif ya, yang kemudian membuat orang menjadi jengah untuk melihat di Twitter, dan kemudian orang justru beralih ke platform yang lain, misalnya Instagram, atau mungkin bahkan platform seperti Facebook yang lebih banyak digunakan oleh generasi tua. Atau di pengguna Twitter kemudian mereka unfollow atau mengeblok akun-akun yang mereka anggap itu mengotori lini masanya. Itu artinya data menunjukkan pengguna Twitter adalah yang terkecil dibandingkan dua platform sebelumnya, yaitu IG dan Facebook. Demografiknya, pengguna Twitter itu generasi yang di atas teman-teman rata-rata, tidak banyak. Data menunjukkan 63% itu di rentang usia 35 sampai 65 tahun, jadi termasuk saya. Gender 66% adalah laki-laki, jadi kalau teman-teman memasarkan produk untuk perempuan, mungkin sekali lagi mungkin ya, kalau berdasarkan data ini lebih cocok menggunakan media platform yang lain. Tapi teman-teman kan juga tetap bisa menggunakan ini kalau punya pertimbangan tertentu. Oke, popularitinya bisnis to bisnis, digunakan untuk bisnis 67%, tapi bukan bisnis to customer, kan jadi ada dua kan dalam alur marketing itu, B2B, bisnis to bisnis, penyedia ke penyedia, kemudian bisnis to customer, terutama untuk barang-barang retail. Barang-barang retail itu namanya bisnis to customer. Oke, B2C, kalau ini B2B. Oke, Twitter statistik 50 juta tweet dikirim setiap hari, equal hampir 6.000 tweet per detik, Emoticon yang paling populer, ingat tadi saya sebut di awal, visual speak louder. Emoticon adalah bagian dari visual. Dulu emoticon ini pakai titik 2, kemudian kurung tutup, sekarang pakai emoticon seperti ini. Rasanya nggak lengkap kalau nggak pakai emoticon. Nah, ini teman-teman, tidak sebanyak di IG, sekali lagi tidak sebanyak di IG, tapi kita nggak bisa menafikan. Data dari Digital Marketing Institute menunjukkan bahwa pengguna Twitter itu melaporkan mereka membeli produk setelah menonton di Twitter. Kesimpulan, jika kita melihat dari statistik di Twitter ini, let it be the most important social media set that you should form part of your platform strategy. Oke? Yang selanjutnya, keunggulan Twitter itu adalah cepat viral. Oke, Twitter itu diuntungkan dia cepat viral. Yang selanjutnya, oke, keunggulan Twitter dia cepat viral. Mengelola Twitter, kita bisa mengelola Twitter ini untuk berbagai platform, produk, brand, agar Twitter berbaik, maka perlu dikelola dengan baik. Karena apa? Ya, grafiknya turun tadi, kelemahan Twitter di situ. Oke, yang selanjutnya, mendapatkan retweet secara maksimal. Nah, teman-teman ingat di awal tadi, visual speak louder, gambar itu bicara lebih kencang, maka tugas teman-teman adalah gunakan gambar ini. Atau maaf ya, istilahnya clickbait. Clickbait itu tidak selalu berkonotasi negatif ya. Ada clickbait yang tidak baik, artinya orang kemudian kesasar, misalnya berita yang hanya clickbait, mengejar clickbait, itu yang kemudian justru akan ditinggalkan. Berdasarkan hasil riset, penambahan gambar atau foto pada tweet yang diunggah akan meningkatkan peluang retweet hingga 78%. Maka kita bisa lihat, mohon maaf ya, video-video receh itu justru cepat viral. Ada satu data menunjukkan bahwasanya video yang disukai di Twitter
itu adalah video yang sifatnya receh. Video yang masih raw itu mentah. Bayangkan teman-teman, kami yang di ilmu komunikasi belajar membuat video dengan sebagus mungkin, tapi hasil riset dari sebuah lembaga biro iklan di Jakarta, afiliasi internasional, itu menunjukkan, saya kasih tahu waktu puasa yang lalu, bahwasanya video yang populer itu justru video-video yang receh, yang masih sifatnya mentah, raw, sifatnya masih mentah atau raw. Oke, jadi jangan malu, Mas Jun, saya nggak bisa buat video bagus nih. Oke, atau saya hanya punyanya HP untuk produksi. Nggak masalah. Justru itu ternyata yang disukai di sosial media. Kan menjadi sesuatu yang menarik, video-video receh ini, terutama di Twitter. Oke. Penambahan post, retweet, penambahan post, menambahkan retweet, kita bisa embed video embed tweet di blog atau website kalau misalnya teman-teman buatkan blognya atau buatkan website untuk UMKM. Oke, pilih embed tweet, saya ingin lebih paham. Ini masalah hal lain. Ingat, kalau tadi kita menyebut adalah kemampuan Twitter untuk mencari dengan menu hashtag yang kemudian diadopsi oleh IG. Hashtag itu bekerja dengan algoritma ditemukan oleh pengembang Twitter di tahun 2007. Misalnya kita mencari kue bolu Jogja, maka kita bisa join percakapan yang aktif dari kue bolu Jogja ini tadi. Apalagi menggunakan hashtag. Membatasi pengguna link agar tercipta komunikasi yang natural. Link itu belum tentu baik, karena belum tentu semua orang akan klik linknya. Ini contoh misalnya. Salah satu kesalahan dalam digital marketing adalah dengan mudah, tanpa diolah, memposting link dari IG. Jadi share langsung di IG, di Twitter. Mohon maaf, kesannya Twitternya itu kesannya jadi semacam tempat sampah. Oke? Ya kan? Saya mengunggah gini. Kan kesannya menjadi tidak interaktif. Call to action-nya, CTA-nya tidak bisa dapat. Oke? Call to action-nya tidak bisa dapat. Terus, gunakan tagar atau hashtag. Jelas ini, gunakan tagar atau hashtag. Gunakan tagar yang populer. Maka saya berharap teman-teman nanti selama KKN, sekali lagi saya sangat-sangat berharap selama KKN ini, gunakan tagar yang sama, terutama di jam yang sama. Misalnya, KKN UMY 2020, atau hashtag yang sudah cukup populer, UMY Mengabdi. Kemudian ditambahi produk dari teman-teman, jadi kita semua saling support. Kalau teman-teman misalnya dari Jayapura, ya tambahi hashtag Jayapura, misalnya, kue bolu Jayapura. Teman-teman dari Medan, ditambahi kue bolu Medan. Meskipun ada juga hashtag kue bolu, kemudian hashtag yang tadi UMY Mengabdi, atau KKN UMY. Oke, jadi hashtag itu menjadi sangat penting. Tapi terlalu banyak hashtag juga menjadi tidak bagus. Yang penting cukup untuk menuliskannya. Ingat teman-teman, kemampuan menulis tweet itu sama dengan kemampuan teman-teman menulis copywriting, naskah iklan. Call to action. Sekali lagi, call to action itu menjadi penting. Nah, manfaatkan tool. Enaknya di Twitter ada banyak tool yang bisa teman-teman pilih. Ada Transmap, Sprout Social, Risetag, Reddef, hashtag Fight, dan sebagainya. Saya ambil contoh ini. Transmap, saya sengaja buat tadi malam, saya bisa mencari akun-akun yang populer di semua negara. Oke, kita bisa buat semakin niche lagi, semakin mengecil lagi. Mengumpulkan data. Oke, teman-teman, enaknya di Twitter, teman-teman tinggal klik analitik Twitter, kita bisa mendapatkan feedback, bisa mendapatkan data feedback. Artinya apa? Kita belajar statistik, itu harusnya diterapkan. Eranya sekarang adalah era big data, revolusi industri 4.0 adalah era di mana orang yang menguasai data itu adalah orang-orang yang bisa menguasai dunia. Contoh kasus, Starbucks. Oke, Anda bayangkan minum di Starbucks, harganya mahal. Oke, karena dia apa? Dia jualan brand. Yang dijual adalah brand. Dan apa? Citra, image, Starbucks. Oke, mereka memiliki 11.700.000, almost 12 juta. Setiap tweet yang mereka post juga disertakan hashtag. Ini meningkatkan reach yang luar biasa. Dibantu dengan berbagai video caption lucu. Jadi Twitter itu sukanya sesuatu yang, ya saya sebut tadi, sesuatu yang lucu, senang-senang, dan sebagainya. Kita kalau main di Twitter, mainnya terlalu serius, apalagi hit dan sebagainya, akan berimplikasi terhadap brand kita secara negatif. Jadi
kita ciptakan engagement. Engagement kita ciptakan interaksi, salah satunya adalah caption, GIF juga penting. Saya ambil contoh ini, Twitter-nya Starbucks. Teman-teman lihat, Twitter-nya Starbucks. Di sini ada ini, oke, introduction, dan sebagainya. Nah, ini paling penting. Paling penting bagaimana posting di Twitter. Jadi teman-teman, kalau kita posting di Twitter, itu jam terbaik. Kalau tadi di IG kan jam 11 siang sampai jam 1 siang. Dan jam 7 malam sampai jam 9 malam. Oke, kalau di Facebook itu adalah jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jam akhir kerja, pulang kerja. Kalau di Twitter, waktunya semakin sedikit. Waktu terbaik di Twitter itu adalah jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kalau dalam kultur Jogja dan sekitarnya ada yang disebut sebagai rolasan. Ada satu stasiun TV di Jogja punya acara musik di jam 12 siang, acaranya rolasan. Rolasan itu berasal dari kultur kalau kita beristirahat di jam makan siang, jam kerja, jam kuliah, kan kita istirahatnya cukup panjang di jam segitu, itu disebutnya sebagai rolasan. Nah, rolasan ini adalah waktu terbaik, the best time for you to post in your tweet, waktu terbaik untuk posting di tweet. Sedangkan hari yang paling baik, hari yang paling keramat, paling cocok untuk marketing adalah hari-hari kerja, hari kerja. Mulai dari Monday, I like Monday, sampai ke Friday. Oke, hari buruk adalah akhir pekan. Oke, jadi nanti kalau teman-teman posting UMKM-nya, salah satu hal yang akan kelihatan bagaimana teman-teman menguasai pemetaan ini adalah gunakan pemilihan waktu yang cocok. Pemilihan waktu yang cocok, yaitu gunakan slot hari-hari ini. Oke, hal yang lain, memposting setiap jam makan siang, setiap Senin sampai Jumat adalah hal terbaik. Jadi saya harap teman-teman nanti selama KKN banyak memposting di hari-hari tersebut, di jam-jam tersebut, agar apa? Engagement-nya tinggi, saling retweet, dan sebagainya. Ingat, dalam era sekarang, era revolusi industri 4.0, apalagi di era pandemi, tugas kita adalah bertindak. Tugas kita tidak hanya berwacana, kita harus membantu masyarakat yang ada di sekitar kita dengan platform yang mudah dikenal. Oke, hari ini kita belajar 3 sosial media yang bisa kita manfaatkan, yang saya yakin teman-teman jauh lebih familiar dibandingkan saya. Karena teman-teman adalah generasi digital yang sejak awal sudah berinteraksi dengan digital. Oke, terima kasih untuk kesempatannya di pagi ini pada LP3MY, kepada teman-teman mahasiswa yang membantu di sini dalam situasi pandemi masih ke kampus untuk membantu agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi sampaikan salam saya kepada Bapak Ibu di kampung halaman, Bapak Ibu di rumah, semoga sehat semua selalu, hormat kepada beliau semua. Monggo kalau mau diskusi kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada yang bertanya? Silakan teman-teman bisa menulis di menu chat. Oke. Silakan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan, kalau sudah cukup jelas, sudah bisa kita akhiri. Bisa kita akhiri. Ada materi semua sudah ada di My Class. Terus setelah ini juga akan ada modul yang dibagikan kepada teman-teman di My Class. Saya juga sudah membuatkan podcast berjudul Waktu Terbaik untuk Posting di IG, Twitter, dan Facebook. Teman-teman bisa menyimak podcast tersebut. Gitu. Bahwa nanti teman-teman ketika KKN mau menggunakan platform media sosial yang lain, monggo aja. Dengan senang hati, saya sangat mengapresiasi. Gitu. Yang penting, sekecil apapun, mari kita melakukan tindakan nyata untuk membantu saudara-saudara kita. Monggo silakan. Nggak ada? Belum ada? Cukup ya teman-teman ya? Teman-teman semua, kalau cukup bisa kita akhiri. Teman-teman bisa melanjutkan sarapan pagi untuk teman-teman di Indonesia Timur. Indonesia Timur ini adalah waktu terbaik untuk posting di Twitter dan IG. Untuk waktu Indonesia Barat, karena masih jam 10,
belum waktu yang baik, belum waktu yang baik. Jadi saya sebut tadi lokasi dari teman-teman itu menunjuk harus dipertimbangkan. Gitu. Apalagi nanti kalau pangsa pasarnya itu adalah ekspor, UMKM-nya sesuaikan dengan negara yang mau dituju. Negara dituju. Jadi ternyata waktu itu menjadi sesuatu yang penting. Oke, jadi di Al-Quran kan ada surat wal asri gitu, demi masa. Jadi ternyata dalam marketing pun, dengan marketing pun kita harus memperhatikan persoalan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Gitu teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Jika tidak ada, bisa kita akhiri. Bisa kita akhiri program kita di pagi ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari bersama, prinsip kita adalah belajar bersama. Sekali lagi, prinsip kita adalah belajar bersama, berjejaring bersama, membantu sesama. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Silakan materinya dipelajari, dipersiapkan, sehingga teman-teman ketika KKN benar-benar punya insight. Dan sekali lagi, ketika KKN, jangan kemudian menganggap bahwa lokasi kita itu adalah, atau masyarakat UMKM yang kita dampingi itu sebagai objek, tapi posisikan mereka sebagai subjek, bangun dialog yang bagus dengan UMKM tersebut, manfaatkan platform-platform yang ada. Nanti selama KKN, saya harap kita semua bisa saling berjejaring, kita bisa memposting di jam-jam yang cocok, jam-jam yang sakral. Tentu saja mungkin tidak akan bareng, karena waktu zona di Indonesia akan ada 3, tapi akan menjadi sesuatu rangkaian yang menjadi insightful, menjadi bermanfaat, bisa memberikan insight buat saudara-saudara kita yang lain, buat teman-teman kita yang lain, dan yang paling penting kita bisa membantu sesama. Itu poin yang paling utama dari teman-teman, dari kegiatan KKN teman-teman semua. Demikian, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.